Selamat datang di gereja. Kami senang saudara ada di sini. Apakah saudara punya pertanyaan? Pertanyaan tentang apa itu gereja? Gereja bukan tentang gedung, melainkan tentang orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Kami memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Yesus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus ingin saudara jadi bagian dari keluarganya, yaitu kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita cacat, namun diampuni. Kita rusak, namun dijadikan indah. Kita tidak sempurna, namun dikasihi dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kita adalah gereja. Selamat datang di GUP Muara Karang. Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola, atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang. Mari tetap ikuti ibadah dengan penuh sukacita dan tertib. Tuhan Yesus memberkati. Semua kemurahan-Mu.
Shalom jemaat semua yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, semoga penyertaan Tuhan tetap berjalan beserta. Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Yang pertama bahwa gereja akan membuka ibadah untuk umum dengan pembatasan jumlah maksimal orang sebanyak 20 orang, dan memang kita harus menjaga dan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah, bahwa mulai dari sejak sebelum masuk ke ruangan kita harus sudah menyiapkan masker, yang kedua harus mencuci tangan dan mengukur temperatur tubuh. Dan di dalam ruangan ibadah akan diberikan pembatasan-pembatasan yang nanti sudah diatur sedemikian rupa, dan diminta juga nanti untuk tidak berjabat tangan satu dengan yang lain, bisa dengan memberikan tanda hormat seperti ini atau lain sebagainya. Dan pada minggu pertama bulan Juli diadakan perjamuan kudus. Yang akan mengikuti harus mendaftar dengan WA kepada para rohaniawan, Bapak Handoyo, Pak Pendeta Handoyo, Pak Pendeta Yusuf, Ibu Pendeta Dia, dan PDM Venus Tapilaha. Kalau yang mengikuti lebih dari 20 orang, maka perjamuan kudus ini akan diadakan lebih dari satu kali. Dan untuk yang mengikuti ibadah juga mungkin bisa sebelumnya mendaftarkan diri supaya bisa dihitung jumlahnya dan dibatasi. Kalau lebih dari itu mungkin nanti bisa diatur secara bergantian. Bagi para jemaat yang rindu untuk mendukung pelayanan atau memberikan persembahan, dapat mengirimkan dananya melalui transfer kepada nomor rekening Ibu Rahel Ninik Sintiani 70,40117452 di Bank BCA. Dan kepada para senior memang kita anjurkan untuk tetap bisa mengikuti ibadah dengan jarak dari rumah secara online, karena melihat rentannya umur-umur senior akan kekebalan tubuh, dianjurkan untuk kita bisa tetap beribadah, berbakti, dan bersekutu dengan Tuhan baik dengan jarak. Demikian pengumuman yang disampaikan. Shalom, terima kasih. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Amin. Selamat pagi, shalom, saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di dalam gedung gereja ini. Kita semua bersyukur karena kita bisa ada sampai sekarang ini. Mari kita semua mengucap syukur untuk keadaan baik ini dalam ibadah kita, dan biarlah ibadah ini juga berkenan pada Tuhan. Karena itu saya undang saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan untuk ibadah kita hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Karena pertolongan kita ialah ada di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Biarlah kiranya kasih karunia Allah dan anugerah Allah Bapa turun ke atas kita sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa.
Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Kami ada sampai saat ini Allah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Betapa Tuhan kami bersyukur karena Tuhan telah memberikan kepada kami kesehatan, perlindungan, kesempatan, pemeliharaan sampai hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh datang dalam rumah Tuhan ini beribadah, dan kami boleh datang dengan berkenan pada Tuhan. Karena itu kami mohon kiranya Tuhan melayakkan kami, supaya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya Tuhan sendiri akan terus menguduskan kami, supaya kami layak dalam ibadah ini Tuhan, mendengarkan firman, memuji-muji Tuhan, memberikan persembahan, dan persembahan kami pun dilayakkan oleh Tuhan. Kami boleh Tuhan bersama-sama bersuka cita di dalam ibadah ini, karena kami tahu di dalam setiap pertemuan anak-anak-Mu ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Hanya dengan kuat kuasa Roh Kudus, urapi setiap pelayan, supaya orang yang melayani hari ini Tuhan juga pakai dengan kuasa Tuhan, dapat menyampaikan firman Tuhan, dapat memimpin pujian, memainkan musik, dan melayani semua peralatan yang dipakai. Dan kami semua menyerahkan kepada Tuhan. Mohon urapan-Mu membuat pelayanan kami, oh Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Siang ini pagi hari ini kami ingin memuji-muji Tuhan. Marilah Tuhan pimpin kami semua. Berikan sukacita dalam hati kami, supaya suasana surga turun ke atas kami. Dan biarlah kami semua menyingkirkan segala suasana kekhawatiran dan, oh Tuhan, apa yang membuat kami selama ini takut dan, oh Tuhan, tegang dan stres, disingkirkan oleh Tuhan. Dan kiranya Tuhan, jangan Engkau biarkan ada satu kuasa pun yang akan merebut berkat-berkat yang Kau sediakan. Karena itu Tuhan, segala kuasa-kuasa lain yang bukan daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih kemurahan Allah turun atas kami semua, dan marilah Tuhan pimpin kami semua ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini hanya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan saudara duduk. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan kita bersuka cita karena Tuhan hadir tengah-tengah kita. Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Saya percaya setiap kita terus rindu untuk tinggal dalam hadirat-Nya. Ketika kita ada di dalam hadirat Allah, kita boleh merasakan keindahan bersama dengan Dia. Kita naikkan satu pujian, satu hal yang ku rindu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh satu kerinduan di hadapan Allah. Kita boleh ungkapkan rasa kerinduan kita kepada Dia. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati
hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindu Tuhan, haleluya. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, lebih baik satu hari, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah-Mu, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran. Inilah pengakuan kami di hadapan Bapa, daripada 1000 hari di tempat lain. Biarlah kami boleh memuji Engkau, haleluya. Mari kita angkat tangan kita sembah Dia, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup,
dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami rindu menikmati kemurahan-Mu, Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu saat ini. Di tempat di mana kami berada saat ini, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Engkaulah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji saat ini, Tuhan. Haleluya, glory Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terpujilah Engkau. Ialah kami boleh mengecap akan kebaikan-Mu, mengecap akan kemurahan-Mu saat ini, Bapa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya percaya setiap kita sampai saat ini, detik ini, kita terus mengecap akan kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya. Oh lihatlah, oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin. Kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita. Amin. Semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Oh lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar dan tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang pernah timbul
sediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi, yang mengasihi. Sekali lagi katakan yang mengasihi, yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya. Saya percaya ketika kita nyanyikan lagu ini dengan penuh kepercayaan di hadapan Tuhan, Tuhan memberkati setiap kita. Saya ingin mengajak kita untuk berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian Dia tak pernah gagal. Sebagai pengakuan iman kita, Dia menjamin firman-Nya. Mari dengan bersuka cita, Dia tak pernah gagal. Dipersilakan Bapak Ibu bisa bertepuk tangan. Mari kita akui firman-Nya, ya dan amin. Dia Raja segala raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah, amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, amin, haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah, karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia tak pernah amin. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku, amin. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi, Dia tak pernah gagal, haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia, amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Dia segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, amin. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ketika kita boleh menyenangkan hati Dia melalui setiap pujian yang kita naikkan kepada Dia, Dia juga akan menyenangkan dalam hidup kita. Puji Tuhan.
Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup sampai saat ini hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah kemurahannya itu terus semakin melimpah dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena kemurahan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi. Mari saya mengundang kita berdiri bersama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mari kita angkat tangan kita. Selamanya Kau ajaib bagiku. Biarlah setiap kita boleh menyembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah. Waktu selanjutnya serahkan kepada Ibu Pendeta Dia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mempunyai Allah yang ajaib.
Allah yang hebat, Allah yang terus bermurah hati kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur atas kesehatan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Karena Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami yang tidak membiarkan kami undur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur waktu hari ini Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadikannya, Engkau juga Tuhan yang akan terus memimpinnya. Kami menyerahkan jikalau kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, biar hati mata rohani kami Tuhan boleh senantiasa terbuka akan Tuhan. Dan kami mau dibentuk oleh Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau ada yang sudah kangen sama saya, karena beberapa waktu yang lalu ada yang WA sama saya, kapan Mbak Diah tugas? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari ini itu karena tema kita, kemurahan Tuhan. Hari ini saya akan memberi tema kemurahan Tuhan, bukti dari keramahannya. Kemurahan Tuhan, bukti dari keramahannya. Kita akan buka bersama-sama dari kitab Titus pasal 3 ayat 1 sampai ke 7. Titus 3 ayat 1 sampai ke 7. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan bukti dari keramahannya. Kita sering mendengar ada beberapa sebutan tentang murah, yang berarti bukan rendah, tetapi mudah didapatkan. Murah hati, orang yang hatinya mudah didapatkan. Murah senyum, senyum dari orang tersebut mudah kita dapatkan karena dia terus murah senyum. Saudaraku, murah hati selalu bersedia memberikan apapun yang diperlukan oleh orang lain. Murah senyum pun membagikan kebahagiaan dan kekuatan kepada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Titus adalah kadernya Paulus. Titus kadernya Paulus, dikader oleh Paulus untuk menjadi hamba Tuhan di Kreta.
Dan di sana mereka diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan yang ada. Tetapi di sini kita melihat bahwa Paulus mengatakan kepada Titus, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan berasal dari kata Yunani Christotes yang berarti keramahan. Semangat yang sungguh-sungguh baik hati, semangat yang selalu ingin memberikan apapun yang diperlukan, kebaikan hati yang merangkul semuanya. Tidak hanya dinyatakan dalam perasaan yang hangat saat menerima orang lain, tetapi juga dalam tindakan murah hati di sepanjang waktu. Itulah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bukankah saat pagi hari kita mulai membuka mata, Tuhan menyapa kita, selamat pagi. Pernahkah kita merasakan bahwa saat kita membuka mata, Tuhan pun menyapa kita, selamat pagi. Dan kita pun menjawab dengan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan selamat pagi, saya boleh hidup hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keramahan Tuhan kita adalah Tuhan yang ramah, Tuhan yang tidak egois, Tuhan yang ramah, Tuhan yang tidak membenci kita. Dialah orang yang ramah, pribadi yang ramah, yang terus ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, sikap ramah tamah adalah suatu perilaku dan sifat masyarakat yang akrab dengan pergaulan, seperti suka senyum, sopan, serta hormat dalam berkomunikasi, ringan tangan, suka menyapa, suka membantu tanpa pamrih, yang dilakukan dengan ketulusan dan berprasangka baik. Saudaraku, ramah ternyata banyak sekali hal yang baik ada di sana. Ramah adalah merangkul semuanya, di mana semuanya itu disertai dengan ketulusan dan berprasangka yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap kemurahan Tuhan, nafas udara yang diberikan Tuhan, saat kita bisa memandang sampai kejauhan berapa meter, kita pun bisa melihat, di situ pun kemurahannya menyapa kita, keramahannya menyapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lawan kata ramah adalah benci. Jikalau kita ada yang membenci satu dengan yang lain, bukankah kita tidak mau melihat orang itu? Mungkin kalau berpapasan di jalan pun kita akan melengos. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melengos, membuang muka kita seperti pura-pura tidak tahu, apalagi menyapa, tidak mungkin. Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang ramah, seperti yang dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 32. Efesus 4 ayat yang ke-32 di sana dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebencian itu bukanlah sifat Allah. Sehingga waktu kita ada di dalam dosa, keberadaan kita selalu ingin membenci. Ingin membenci. Kalau kita disalahkan, kalau kita dikritik, kalau kita diapakan saja, kita maunya pengennya benci. Kalau kita sudah melanggar lalu lintas, tetapi kita
ditilang, kita pun menjadi jengkel, benci keadaannya. Saat kita mungkin pelajar-pelajar yang mulai belajar dan nyontek, tetapi ditegur oleh guru dan dikurangi nilainya, mungkin perasaan kita pun menjadi tidak enak ataupun tidak suka kepada guru tersebut. Ataupun kalau kita sebagai pegawai di kantor, kita melakukan pekerjaan, itu salah. Pekerjaan yang kita kerjakan salah, dan orang lain menegur, atau kita datang terlambat, uang makan atau gaji dikurangi. Kita menjadi perasaan, oh enggak mau tahu dia, menjadi benci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebencian itu sering terjadi dalam hidup kita yang menjadikan kita tidak ramah. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu sehingga Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam Titus tadi, Tuhan menjadikan dirinya juru selamat. Tuhan memberikan pengampunan. Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Yang sebenarnya kita tidak bisa menjangkau ke sana. Karena sebenarnya pengen ya baik. Hati saya pengen api-api aja. Maksudnya baik-baik aja. Tetapi saya jengkel, gak enak. Omongannya gak enak. Menjadikan saya jengkel. Saudara, Tuhan tahu itu. Dia Allah yang begitu ramah. Dia memberikan pengampunan. Dia selalu menyapa, memberikan kebahagiaan kepada setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juru selamat, keselamatan diberikan oleh kita supaya kita lepas dari dosa. Karena tidak ada satu orang pun yang dapat terlepas dari dosa. Walaupun mungkin melakukan kebaikan, amal-amal dan amal, tetapi tidak ada satupun yang dapat melepaskan dosa itu dari diri kita sendiri. Tetapi hanya Yesus. Saudara, bukankah kalau kita kedapatan melanggar lalu lintas, saat kita dibilang sama polisi, tilang, kita sebenarnya menjadi jengkel, kita mau beralasan, tadi gini-gini Pak, saya nggak tahu rambu-rambu yang ada di sana Pak. Tetapi polisi katakan, kamu salah, tilang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kecuali kalau dari polisi itu memberikan jalan keluar. Sini, damai, mau damai, supaya nggak ditilang, mau damai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun menawarkan damai, tetapi penghapusan dosa itu dilakukan oleh Tuhan. Dia dijadikan dosa oleh karena kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keramahannya dibuktikan dengan memberi pengampunan. Dia begitu ramah, dia memberi segala apa yang kita butuhkan. Orang yang begitu ramah, bukankah dia mengatakan sesuatu yang benar, pengajarannya benar. Saat kita melihat kehidupan Tuhan Yesus di dunia, itu kita melihat perkataannya perkataan yang membangun, perkataannya perkataan yang mengajar, perkataannya perkataan yang menjamin, sehingga dia adalah orang yang begitu ramah. Dia tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang benci. Mungkin memang orang yang tidak tahu membencinya. Orang yang tidak mengerti akan perkataan membencinya. Tetapi Tuhan sediakan segala upah pengampunan itu, jikalau ada yang mau datang kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keadaan kita dahulu tertulis dalam ayat 3. Hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat,
menjadi hamba berbagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Ini keadaan kita yang dahulu sebelum kita menerima Kristus. Sebelum kita menerima Kristus. Lalu bagaimana supaya setelah kita mengenal Kristus, seharusnya bagaimana kita setelah menerima Kristus? Bagaimana setelah kita menerima kemurahan Tuhan, sapaannya, menerima sapaannya, menerima pertolongannya, menerima pengampunannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang penulis dan pelukis Amerika yaitu Khalil Gibran pernah mengatakan, kemurahan hati tidaklah memberikan sesuatu yang lebih aku butuhkan, tetapi memberikanku sesuatu yang lebih kamu butuhkan. Saudaraku, kemurahan hati tidaklah memberikanku sesuatu yang lebih aku butuhkan, tetapi memberikan sesuatu yang lebih kamu butuhkan. Tuhan tidak menerima apa-apa dari kita, tetapi Dia keluar begitu banyak perhatiannya buat kita. Saudaraku, Dia bermurah hati sepanjang hari, sepanjang hidup kita. Saudara, keramahan Tuhan membawa kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Keramahan Tuhan membawa kita untuk dapat berbuat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ekspresi setelah kita menerima keselamatan, seharusnya kita pun menjadi ramah juga seperti yang Yesus lakukan. Saudara, di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudaraku, demi kemurahan Allah, demi perhatiannya Allah, demi keselamatan yang daripada Allah, demi keramahan yang Allah berikan, biarlah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Dalam kata lain, itu adalah ibadah yang masuk akal. Kalau kita sudah percaya dan yakin bahwa Tuhan itu menyelamatkan kita, seharusnya kita mempersembahkan tubuh kita untuk menjadi ramah seperti Tuhan. Hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Saudaraku, ada suatu hari ada satu orang yang makan di rumah makan. Dia makan begitu enak, tetapi dia waktu melihat di sebelahnya kaca, jendela kaca, di situ dilihat ada dua anak yang memandang kepada bapak itu yang sedang makan sendirian dengan begitu banyak menu di depannya. Dua anak ini memandangi bapak ini, sepertinya dia dalam keadaan lapar. Waktu bapak ini makan, otomatis kadang nunduk, kadang angkat, dan pasti tahu bahwa sebelah ada dua anak yang melihatnya. Akhirnya disuruhnya sana. Sana bukan diusir, tetapi ternyata disuruh masuk melewati pintu dan masuk ke rumah makan itu. Disuruh milih, mau makan yang mana? Yang tersedia di situ mau makan yang mana? Dipesankan lagi. Saudaraku, dipesankan lagi dan akhirnya mereka makan. Saat mereka makan selesai,
Mereka keluar dan dada. Mungkin anak itu mengatakan terima kasih Pak. Dan bapak itu, oke, baik-baik, hati-hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi saat dia mau membayar, ternyata mesin tidak dapat mengukur kemurahan hati seseorang. Sehingga kasirnya pun tidak perlu membayar. Karena kemurahan hati Bapak tidak bisa diukur dengan harga seberapapun besarnya. Kemurahan hati Tuhan terlebih lagi saat Dia bermurah hati menciptakan kita. Dia bermurah hati saat kita jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Dia menyapa, Adam, Adam, di mana kau? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah Allah sendiri yang mencari kita? Bukankah Allah yang menyapa terlebih dahulu kepada kita? Saudaraku, bukan manusia yang mencari Tuhan terlebih dahulu, tetapi Tuhan yang bertanya, menyapa, Adam, Adam, di mana kau? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita ada di rumah, kita ada di sini. Tuhan menyapa kita. Mungkin kita kurang konsentrasi, mungkin kita banyak masalah. Kita disebut nama kita oleh Tuhan dan Dia menanyakan, apa yang kau butuhkan? Saudaraku, kemurahan hati bukti dari keramahannya Tuhan. Tuhan kita begitu ramah kepada kita. Saat kita ada di dalam negara, kita ada di dalam wabah virus corona pun, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah menutup mata, karena semua yang terjadi ini semua itu seizin dari Tuhan. Sehingga seharusnya lah saat pemerintah mengumumkan apapun, seharusnya itu yang menjadikan kita untuk mau melakukan sebagai ketaatan kita kepada pemerintah. Saudaraku, seperti yang Paulus tuliskan, bahwa harus tetap hormat kepada pemerintah. Saudara, supaya tunduk pada pemerintah, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Keramahan Tuhan kepada hidup kita bukan untuk menentang pemerintah dan sesama. Keramahan Tuhan di dalam hidup kita bukan untuk menentang pemerintah. Pemerintah ngomong apa, saya tetap saja. Saudaraku, kita harus tetap mentaati pemerintah. Saudara, kita tahu bahwa keramahan Tuhan itulah bukti kemurahannya. Kemurahan hari lepas hari. Tidakkah kita pernah membaca di dalam WhatsApp kita? Seorang yang mau membeli Tuhan, anak kecil yang mau membeli Tuhan. Saudara, Bondi, dia lari dengan membawa uang $1. Dari toko ke toko, dari toko ke toko, sampai hampir malam dia sampai ke toko yang ke-29. Di situ ada seorang bapak yang sudah tua. Dia melihat anak ini ngapain. Akhirnya ditanya, siapa namamu? Bondi.
Apa yang kamu lakukan? Aku mau membeli Tuhan dengan memperlihatkan uang $1. Saudaraku, saat dia ditanya lagi, orang tua ini begitu penasaran, apa yang akan dia kerjakan? Memang kenapa kamu mau membeli Tuhan? Orang tua saya sudah meninggal, saya tinggal sama paman, dan beberapa hari yang lalu, paman saya jatuh dari tingkat 3, dan sekarang ada di rumah sakit. Saudaraku, orang tua ini menjadi hatinya menjadi penuh belas kasihan. Dia menanyakan lagi, lalu? Dan saat dia ada di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ini tidak akan bisa tertolong kecuali mujizat dari Tuhan. Dan akhirnya anak ini, makanya saya mau cari Tuhan, saya mau membeli Tuhan. Pasti Tuhan itu adalah obat yang ajaib, obat yang mujarab. Aku mau mencari Tuhan, aku mau membeli Tuhan dengan uangku ini. Dan orang tua ini mengatakan, oke, berikan uangmu ke saya dan saya akan berikan Tuhan kepadamu. Dan dia memberikan uang $1-nya. Anak ini pergi. Orang tua ini pergi mengambil sesuatu minuman. Di sana tertulis kasih Tuhan dan diberikan kepada anak ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saat itu anak itu berlari dan akhirnya sampai ke rumah sakit. Dia begitu bangga, aku sudah ketemu Tuhan, aku sudah membeli Tuhan. Pasti pamanku sembuh, aku sudah membeli Tuhan. Dan akhirnya saat ada di rumah sakit, datang tim dokter dari kota membawa peralatan yang canggih-canggih. Dan akhirnya paman itu dioperasi, paman itu diobati oleh tim dokter ini, dan mereka menyembuhkan paman ini. Saudaraku, saat paman ini mau keluar, dia meminta biaya selama dia di rumah sakit, minta bon, dan waktu ditunjukkan dia hampir pingsan karena begitu mahal semua yang dia harus bayar. Tetapi orang kasir mengatakan bahwa bapak tidak perlu membayar karena sudah dibayar sama bapak tua. Dia berpikir, siapa dia? Dan akhirnya paman ini mengajak keponakannya untuk mengajak Bondi untuk datang ke rumah orang tua itu. Hari berikutnya dia datang ke sana. Ternyata orang tua itu sudah menjual toko itu, dia pergi. Orang tua itu dulunya bekas bos besar. Orang tua itu dulunya adalah orang yang banyak kekayaannya, sehingga dia membeli toko di situ hanya untuk berbisnis kecil-kecilan, mengisi masa tuanya, dan dia jual untuk dia jalan-jalan ke luar negeri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa bulan kemudian dia menulis, orang tua ini memberikan surat kepada pamannya Bondi. Kamu beruntung punya keponakan yang menyelamatkan nyawamu. Dia mencari Tuhan, dia membeli Tuhan, dan dia meyakini bahwa Tuhan itu ajaib.
pasti dia bisa menyembuhkan pamannya, karena hanya dari Tuhan yang dapat menyembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keramahan orang tua ini membawa kepada kesembuhan dari paman Bondi. Keramahannya tidak hanya dibuktikan dengan kata-kata, dengan dibuktikan hanya dengan menanyakan, menyapa kepada Bondi. Tidak hanya dibuktikan dengan hanya menanyakan apa yang dibutuhkan oleh Bondi, tetapi dia buktikan dengan mengirim tim dokter, dengan membawa peralatan yang baik, dan akhirnya menyembuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan Tuhan juga begitu sangat besar di dalam hidup kita. Dia begitu ramah, kata-katanya begitu ramah di dalam hidup kita. Kata-katanya terus ajarkan begitu ramah, tanpa kebencian. Dia begitu tulus menyapa kita. Dia begitu mengenal kita satu persatu, karena dia mengatakan bahwa dia pasti mengenal domba-dombanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau nama kita disebut, bukan? Saya kalau WA sama teman, dulunya karena teman itu mesti menyebut nama saya, dia jawabnya itu mesti dengan nama saya dicantumkan. Jadi kalau nama saya enggak ada, saya bertanya, ini WA siapa ya? saya akan tanyakan. Sehingga saya tahu, saudaraku, Tuhan kita pun menyebut nama kita. Dia menyapa kita. Dia menunjukkan kerahmahannya bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga tindakan. Seharusnya lah kita pun juga seperti itu. Setelah kita menjadi anak Tuhan, seharusnya pun kita menjadi orang yang ramah. Orang yang ramah, tidak hanya kata-kata. Kepada Tuhan, tidak hanya dengan berdoa saja, tetapi juga dengan perbuatan. Apa yang bisa aku lakukan buat Tuhan? Apa yang akan bisa kita lakukan buat Tuhan? Dengan sesama, tidak melakukan keramahan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan tindakan. Apa yang bisa kita lakukan kepada orang tersebut? Apa yang bisa kita lakukan saat kita sudah berbicara, ngobrol, dan apa yang perlu kita tolong di dalam dirinya? Apa yang bisa dibantu? Saudara, kita tahu bahwa semua kata-kata kalau tidak disertai dengan tindakan, semuanya itu adalah nol. Oleh sebab itu, Tuhan kita adalah Tuhan yang memang harus tetap dipercayai. Tuhan kita adalah Tuhan yang memang harus tetap dipercayai dan dicontoh. Karakternya yang luar biasa, karakternya yang menunjukkan keramahannya, itu bukti dari kemurahan Tuhan. Bukankah kita menghirup udara, itu pun sudah berapa juta yang seharusnya kita bayar. Saat kita membuka mata dan kita bisa melihat sampai berapa jauh. Saat kita mengenal orang-orang di sekeliling kita, apa yang dapat kita lakukan? Saudaraku, Tuhan kita begitu ramah. Dia ramah kepada kita semuanya. Dia ramah kepada kita semuanya. Tuhan kita begitu baik, Tuhan kita begitu luar biasa.
Dia berkata-kata kepada perempuan Samaria, tetapi dia juga berkata-kata kepada Nikodemus. Dia tidak hanya berkata-kata kepada orang yang rendah, tetapi dia juga berkata-kata orang yang tinggi. Tidak hanya berkata-kata kepada orang yang tinggi kedudukannya, tetapi dia berkata-kata dan melakukan keramahan kepada orang yang begitu rendah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita ramah kepada semuanya. Yang miskin, yang kaya, semuanya ditunjukkan keramahannya kepada semua orang. Itu bukti dari kemurahan Tuhan. Jikalau ada orang yang tidak mau percaya, itu seharusnya orang yang begitu rugi, orang yang begitu sia-sia hidupnya, karena tidak mau percaya kepada Tuhan yang begitu ramah, Tuhan yang begitu bermurah hati kepada kita semuanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita semuanya mau untuk terus percaya kepada Tuhan. Sapalah Tuhan. Apakah kita sudah menyapa Tuhan setiap hari? Saat kita bangun pagi, sapalah Tuhan. Apakah kita pun mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari di dalam hidup kita? Selama kita ada di rumah, apakah karena kita mengatakan karena ada PSBB, saya tidak bisa melakukan keramahan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, PSBB pun kita dapat melakukan keramahan, baik kepada Tuhan, malah lebih banyak waktu untuk Tuhan. Ramahlah kepada Tuhan, sapa Tuhan kita, sapa Dia. Dan biarlah Tuhan pun menyapa kita melalui firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sapa orang lain pun juga bisa melalui WhatsApp kita, atau melalui telepon, atau melalui yang lainnya. Saudaraku, karena sekarang semuanya sudah, peralatan semuanya sudah ada. Berapa hari yang lalu saya mengatakan, puji Tuhan sekali, corona ada setelah semua ada. Coba seandainya belum ada HP, corona datang. Apa yang terjadi? Saudara, semua hanya lihat TV dan tahu itu, akhirnya terdiam di rumah. Beritanya cuma dari TV. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Semuanya ada di TV terus dan harus mendengarkan berita. Kita tidak bisa menyapa yang lain, tetapi karena peralatan yang sudah canggih, kita pun tetap bisa mengadakan meeting. Ya, kita bisa tetap bertemu tatap muka dengan teman-teman kita yang di jauh sana, menyapanya. Saudaraku, Tuhan kita ada di dekat kita, menyapa kita. Mari kita syukuri dan kita pun ramah kepada Tuhan. Keramahannya itu bukti dari kemurahan Tuhan. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau mengenal kami satu persatu. Engkau Tuhan kami yang telah menyelamatkan kami. Kemurahan-Mu Tuhan, itulah bukti dari keramahan-Mu. Engkau begitu ramah kepada kami Bapa. Kata-kata-Mu ramah, tindakan-Mu pun ramah kepada kami. Dan biarlah kami mencontoh karakter-Mu ya Tuhan, sehingga kami semuanya mau untuk bersikap ramah
baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, kita telah mendengarkan firman dan saudara-saudara sudah yang kangen sama Mbak Diah terobati karena telah mendengarkan renungan yang dibawakannya. Pada siang hari ini, saudara sekalian, kita terus akan berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan renungan dan firman Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Dan doakan supaya siaran online ini juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan supaya saudara ketahui, siaran ini sudah menjangkau sampai ke Amerika, ke Australia, dan di Pulau Jawa sampai ke Malang, sampai ke Surabaya, dan di pos-pos kita yang ada di Sintang, Kalimantan Barat, juga sampai Nias. Dan saudara sekalian, saya bertekad dengan para hamba-hamba Tuhan di sini untuk meningkatkan supaya siaran ibadah online ini menjadi berkat. Doakan kami supaya siaran-siaran ini boleh makin hari makin baik, makin sempurna, dan juga materi-materi ibadah bisa memberkati kita semua. Saya menghimbau saudara sekalian yang juga bisa ikut dalam siaran ini, mempersiapkannya. Mungkin ada para musisi yang akan mengisi dengan permainan-permainan yang dikuasai. Saudara nanti akan bisa rekam dan kita akan sisipkan dalam ibadah kita. Juga saudara sekalian yang bisa mempunyai bakat menyanyi, seperti saudara Hendrik yang kemarin sudah mengisi pujian. Saya himbau saudara bisa juga berpartisipasi dengan merekamnya serta menyampaikannya kepada Pak Yusuf supaya bisa diedit atau dinilai, supaya bisa memberkati dan menyemarakkan siaran kita online ini. Walaupun kita jauh satu dengan yang lain, tetapi biarlah kita juga didekatkan karena hati kita ingin melayani Tuhan. Kita sebentar akan naikkan doa syafaat. Sebelumnya kita akan menyanyi Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dan setelah itu saya minta Pak Pendeta Yusuf akan naikkan doa syafaat untuk kita semua dan untuk pemerintah kita, saudara-saudara kita yang di dalam kesulitan, dan biarlah kita semua diberi sukacita oleh Tuhan dan kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Kita nyanyikan Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
Bapa yang di surga, kami sangat berterima kasih kepadamu atas pimpinanmu dalam ibadah ini. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati ibadah-ibadah online yang diselenggarakan oleh berbagai gereja di seluruh dunia ini ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat gereja-gereja yang tidak bisa menyelenggarakan ibadah online, Tuhan kiranya menolong para hamba Tuhan yang ada di sana supaya tetap bisa terhubung dengan jemaat mereka. Haleluya. Dan Tuhan juga kiranya menolong supaya jemaat yang dikunjungi oleh para hamba-hamba Tuhan, mereka bisa menerima dengan sukacita, menerima dengan gembira karena kedatangan hamba Tuhan mereka. Dan Tuhan kiranya juga menolong supaya juga kiranya mencukupkan segala kebutuhan jemaat dan juga hamba Tuhan yang sedang mengalami krisis di masa pandemi ini ya Tuhan. Biarlah kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong supaya Indonesia bisa segera mengatasi krisis ini dengan baik, perekonomian bisa dipulihkan dengan cepat ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong supaya pekerjaan-pekerjaan yang dulunya tidak bisa dilaksanakan kembali, sehingga perekonomian bisa berjalan dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat juga kepada para pendidik. Tuhan kiranya menolong supaya para pendidik bisa dengan kreatif mengajar murid-murid mereka di masa pandemi ini ya Tuhan, dan juga memberikan keputusan yang terbaik, apakah nanti harus sekolah ataupun masih belajar di rumah. Tuhan kiranya menolong, memberikan hikmat juga kepada para pendidik supaya bisa memberikan keputusan yang baik untuk masalah pendidikan ini ya Tuhan, sehingga anak-anak yang masih sekolah dan juga kuliah mereka bisa tertolong di masa pendidikan ini ya, di masa pandemi ini ya Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat di GP Muara Karang. Tuhan kiranya memberkati jemaat Tuhan di sini, jemaat Tuhan yang pekerjaannya sedang terhenti. Tuhan kiranya menolong, buka jalan supaya pekerjaannya bisa berjalan kembali dengan lancar. Jemaat Tuhan yang pekerjaannya mengalami gangguan, Tuhan juga buka jalan supaya gangguannya bisa dihilangkan dan pekerjaannya bisa lancar kembali. Tuhan buka pintu-pintu berkat untuk jemaat GP Muara Karang ya Tuhan, sehingga jemaat GP Muara Karang pekerjaannya bisa berhasil, pekerjaannya diberkati dan juga bisa memberkati banyak orang. Kami juga berdoa buat mungkin mereka punya rekan-rekan atau teman-teman yang sedang mengalami kesulitan. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka. Tuhan juga kiranya menolong mereka supaya mereka juga pekerjaannya dilancarkan, sehingga jemaat di GP Muara Karang diberkati dan relasi-relasi mereka juga diberkati ya Tuhan. Kami saat ini Tuhan Yesus Kristus juga berdoa, Tuhan juga kiranya memberkati jemaat Tuhan yang senior. Tuhan kiranya menolong mereka supaya mereka bisa memanfaatkan waktu luang dengan baik. Tuhan kiranya menolong mereka supaya punya damai sejahtera yang melampaui segala akal ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Halim, kami berdoa untuk Pak Robin dan Ibu Susan, kami berdoa untuk Pak Ian dan Ibu Lian, kami berdoa untuk Pak Liantono, kami berdoa juga untuk Om Adin, kami berdoa untuk semua senior kami ya Tuhan yang kami juga belum sempat menyebutkan namanya. Tuhan kiranya menolong satu persatu, Tuhan kiranya menopang mereka dengan kekuatan Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan seluruhnya di GP Muara Karang. Tuhan jagai kesehatan mereka. Haleluya. Tuhan lindungi mereka. Kami percaya firman-Mu Tuhan, Tuhan akan menjaga keluar masuk kami, Tuhan akan melindungi kami dimanapun kami berada. Kami saat ini juga berdoa kepadamu, Tuhan juga kiranya menolong persiapan untuk ibadah di bulan depan, ibadah perjamuan kudus. Tuhan kiranya juga menolong supaya bisa berjalan dengan lancar. Jemaat-jemaat yang nantinya hadir, Tuhan juga lindungi dalam perjalanan agar sampai ke tempat ini dengan selamat, juga pulang dengan selamat. Dan juga tolong berikan kami hikmat supaya kami bisa melaksanakan protokol ibadah dengan baik ya Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan Yesus kiranya tolong kami, Tuhan Yesus kiranya berkati kami, supaya kami saat kami bisa bertemu kembali dalam ibadah, kami bisa mengekspresikan sukacita kami dan mengekspresikan rasa kangen kami dengan sikap yang baik dan tetap menjaga jarak ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Kami terus mau berdoa untuk hamba-Mu Mbak Diah
yang sudah menyampaikan firman, biarlah kiranya dia diberkati Tuhan, dipakai dan terus ditambah-tambahkan karunia dan hikmat yang dari Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk para pendengar-pendengar kami yang tersebar, baik yang jauh maupun yang dekat, supaya firman yang disampaikan sampai ke dalam hati kami masing-masing, dan kami terus dapat menjaga hati kami setia dan beriman kepada Tuhan. Memberkati upaya-upaya meningkatkan mutu dari ibadah ini, supaya kami boleh menyajikan sesuatu, melayani seluruh jemaat dan pendengar dengan kemurahan Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Dan kami semua setelah mendengarkan dan mengikuti ibadah ini, kami semua dikuatkan. Memberkati Tuhan rencana untuk perjamuan kudus tanggal 5 Juli. Tuhan persiapkan hati kami supaya kami boleh mengikuti perjamuan kudus ini, dan biarlah Tuhan izin yang sedang diproses untuk menjadi kami memperoleh pengesahan untuk melakukan ibadah kembali. Tuhan pimpin supaya bisa diproses dengan baik, sehingga tanggal 5 Juli yang mendatang kami semua boleh bersukacita di dalam keterbatasan ibadah yang terbatas ini. Tuhan, ajar kami patuh dan taat kepada aturan-aturan pemerintah, dan kami terus bisa beribadah walaupun di tengah pandemi ini. Kami terus setia dan disiplin memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan juga Tuhan melakukan hal-hal yang baik. Lindungi dan berkati kami sekeluarga. Berkati anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Berkati keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami supaya mereka tidak kehilangan semangat untuk belajar walaupun di rumah. Berkati para ibu supaya mempunyai kesabaran dan diberi hikmat oleh Tuhan. Kami orang tua supaya bisa membimbing anak-anak menjadi anak-anak yang mau belajar mandiri. Tuhan tolong kami. Berkatkan GUP Muara Karang supaya terus boleh menjadi sinar terang bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih belum bisa kembali ke Jakarta, maupun mereka-mereka yang sedang berjauhan dengan kami, anggota-anggota keluarga kami masing-masing. Berkatkan mereka, lindungi mereka, karena kami mau menyerahkan diri seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami, dan kami percaya Engkaulah tetap menjadi pohon selamat bagi kami, dan Engkaulah tetap menjadi pohon berkat bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
Mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita bangkit berdiri menerima berkat-berkat-Nya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah kita semua yang ada di dalam ibadah ini, kiranya Allah Bapa mencurahkan anugerah dan kasih karunia atas kita, dan kasih-Nya Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Mari semua kita yang diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan duduk, kita bersatu teduh sebelum kita meninggalkan tempat kita masing-masing.